Nah, tuh. 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 Wah. Nah, kalau expander nih, paling sering masuk apa sih? Kalau Avanza banyak nggak masalahnya Avanza di sini? Tapi biaya servis kalau kaki-kaki paling mahal Mobilio juga. Iya, Mobilio. Om tadi ganti shockbreaker ya? Ya, Berapa duit Om kalau boleh tahu? sekitar 900 kiri kanan. Satu biji 900. Dua kiri kanan lah. Gitu-gitu. Satu pasang. Sepasang. Kanan kiri 900. Iya, Kan? Nih, murah. Nih, murah. Pagi brother, kemarin pas kita mau ngeluarin mobil gitu ya. Aduh, kita dikagetkan. Pas lagi kita putar patah, mobil tuh bunyi ketak. Kalau gue denger, itu arah suaranya itu dari sebelah kiri. Nah, kali ini kita mau ke bengkel Galaxy HM. Kita pengen cek ini apa nih. Nah, ini sekarang kita ini belok kiri nih. Kemarin kan ada getar itu dari CV Join. Nah, tuh. Tuh. Wah, bunyinya kenceng banget, guys. Tapi, suara ini terjadi kalau kita belok patah dan belok kiri. Kalau belok kanan, nggak terlalu bunyi. Tapi coba nih, di depan gue belok kanan. Maklum guys, memang kalau kita beli mobil second itu ya pasti kita kalah di biaya pemeliharaan. Tapi sih biaya pemeliharaan per bulannya itu jauh lebih kecil. Oh sama. Belok kanan juga ada, tapi suaranya nggak terlalu kencang seperti belok kiri. Apa nih? Gue sih ngerinya CV Join-nya udah kena nih, ya lumayan. Ini kalau CV Join-nya kena lumayan harganya. Tapi kita coba bawa aja. Nah, kalau naik mobil second itu memang kita akan kalah di biaya pemeliharaan, guys. Dibandingkan mobil baru, yang mungkin biaya pemeliharaannya itu cuman servis rutin doang. Nah, kalau mobil second, itu biaya pemeliharaannya servis rutin iya, juga ada. Tapi kadang-kadang ada juga yang kejutan-kejutan kayak gini nih, yang rusak-rusak. Ya. Tapi kalau gua total, selama pakai ini hampir 2 tahun ya, biaya pemeliharaan yang rusak-rusak itu total itu habis nggak nyampe 10 juta. Itu di luar servis rutin ya. Kayak kaki-kaki kan kalau diestimasi itu mungkin terakhir itu sekitar 7 jutaan. Terus kayak kemarin cuma ganti karet boot. Terus ganti packing tutup kepala silinder. Itu packingnya cuma 200 ribuan, tinggal dibuka doang, angkat, ganti karetnya, nah selesai. Paling yang agak lumayan lagi, nggak lumayan juga sih, itu masih nggak terlalu mahal. Itu kita kuras ganti oli sama strainer, oli matic, yaitu kurang lebih total paling cuma 2 jutaan. Jadi selama 2 tahun kerusakan ini pun Pak. Biasa Pak. Ada tetangga. Jadi kurang lebih cuma 10 jutaan. Itu kalau kita bagi 24 bulan selama 2 tahun. Sebulan cuma 500 ribu guys. Biaya kerusakannya. Itu di luar biaya pemeliharaan ya, kayak ganti oli dan servis rutin ya. Bayangin. Ya, sebenarnya sih nggak terlalu besar juga kalau menurut gue ya. Memang
keluarnya jarang-jarang, tapi sekalinya masuk bengkel deng ya kan. Misalnya 3 juta ya, tapi kan nggak tiap bulan. Mungkin sekian bulan sekali. Nah, ini naga-naganya kalau ini yang kena adalah CV joinnya, ini naga-naganya kita akan keluar biaya pemeliharaan yang agak lumayan ya guys. Oke guys, ini sekarang kita udah di bengkel Garasi HM. Nah ini mobil Mas Ban udah dibongkar, jadi kita pengen lihat yang kena apa guys. Nah ini udah dibongkar. Oh, jadi CV joinnya dia udah dicopot tuh. Nah, itu CV joinnya ini dia. Nah ini nih guys. Jadi yang kena ini CV join bagian luar ya Om ya? Ya, yang bagian luarnya Mas. Yang bagian luarnya ya. Kayak gimana Om? Oh, dia kalau dipasang pecah ya? Pasti. Pasti pecah. Lepas as rodanya. Oh, kalau dipasang bisa lepas as rodanya. Jadi, Makanya dia ini yang menyebabkan bunyi kalau belok mentok tuh dari Heeh. Oh, ini kalau diganti ininya aja. ya yang ini aja, yang bagian luar. Oh, kalau ininya sampai emang enggak ya? Kalau asapnya enggak. Enggak. Jadi ini diganti. Nanti ada bunder-bunderan ini juga itu satu set gitu. Ya dapat sama ini buat Karetnya juga. ya Oke. sama digris ulang Mas. Udah dibongkar semua ya. Kanan kiri Om. Nah, Iya. Kang Brudi kebetulan. Ini kanan kiri yang bunyi. Iya, Oh, jadi kanan kiri dicopot semua itu. iya juga nih. Iya. Udah oblak tadi. Udah oblak. Bang yang paling bener nih. Letak. CV join. Ya kan? Dari terakhir kita servis CV join dalam. apa kaki-kaki kan udah setahun lalu ya. Om? Ya. Kan waktu itu kan bootnya yang pecah. Pecah. Terus Grisnya kemana-mana kita cek kan. Iya. Terus kita ganti bootnya aja. Tapi sebenarnya gris udah terkontaminasi kena kotoran. Mungkin itu Pasir. sebabnya pasir. jadilah ini rusak. Ya. Baru ketahuan sekarang. Ketahuan sekarang bunyi letak. Belok bunyi kletak. Saya ngeri copot aja. Atau pecah gitu kan. Kan ada orang sampai copot gitu kan. Tapi belum parah tadi mas, diobrak aja udah. Masih oblak, tapi emang udah bunyi aja. Udah bunyi. Letak. Dan dia agak goyang juga dikit ya, Om ya? Iya, udah nggak bisa diselamatkan lah. Oh. Nggak bisa dikasih gris. Mumpung sini nih, mumpung lagi rame nih. Om, sekarang kita boleh nggak nih ngobrol-ngobrol nih? Mau nanya nih Om. Gimana? Saya ada rencana mau cari mobil MPV yang kecil. Ya. Kan itu ada R3, Heeh. Avanza, Expander, Expander, Mobilio. Mobilio. Ya, yang sekelas ya. Sanglo MPV. Sekelas nih, lagi kita pertimbangkan. Oke. Kalau kita beli baru, udah pasti semua bagus lah. Tinggal pakai Ya. aja, ya kan? Sampai 5 tahun, insya Allah sih nggak ada Yang apa-apa. dicari Mas Ban di umur berapa? Nah. Berapa sekarang mobilnya? Sekarang ini kan Om, kata orang kan ekonomi lagi. Ya. Nah, kita harus butuh parasut nih. Benar. Jadi kalau jatuh masih ada bantalnya. Ekonomi lagi ada yang mainin. Iya, ya pokoknya lagi kurang oke Lagi loh ya kurang kan. oke. Jadi kemungkinan saya nyari second Ya. yang harga di bawah 200. Oke. Mungkin harga di 150 atau 200. Kalau dapat pun ya rata-rata mungkin kan tahun 2017, 18. Ya. Baik Expander, Avanza, Mobilio ataupun R3. R3. Tapi kan kalau mobil used kali ini ya kita pengen tahu ya kan. Di antara mobil-mobil itu penyakitnya Om. Ya. Gitu. Kalau yang paling kece kan misalnya ini Expander. Itu Expander kan dari desain memang paling kece. Nah, kalau Expander nih paling sering masuk apa sih? Ya Dari kalau sini? umur 5 tahun Mas Bang ya biasa masih kadang rekstir Oke. ya. Rekstir shocknya ya, kan ini ya Heeh. momentum ya apa namanya? Nggak Pemakaian. mesti pemakaian ya. Oh, Pemakaian rekstir lah itu, ya, biasa 5 tahun. rekstir. Tapi yang sering terjadi kalau Expander Heeh. penyakitnya di disc brake. Disc brake. Hmm. Kenapa tuh disc brake? Disc brake itu sering bergelombang ya, nggak rata. Gelombang. Heeh. Heeh. Jadi kalau di bubut Heeh.
nanti efeknya kalau kita rem mobil itu Heeh. dia masih ada ini nggak rata jadi kelihatan. Oh. Jadi kalau di Bubut itu masih suka, Kalau kita rem ya nendang-nendang lagi masih apa? kayak membal-membal gitu Membal ya? lagi. Iya. Kadang-kadang tuh di Bubut berarti belum tentu berhasil. Iya, lebih baik ganti. kalau Lebih saran baik saya. ganti. Iya. Tapi kalau mobil-mobil lain aman kan? Aman, Di Bubut. kecuali itu aman. Yang lain aman. Cuma kalau kita Expander boleh. tuh kalau di Bubut Iya. suka begitu. Juga begitu. Kecanggihan kali Om. Bayangin itu. Iya. Makanya lebih safe diganti baru aja. Tapi kan overall kan kalau kaki-kaki yang lain kayak Aman. Aman. Avanza 3 itu Iya. aman. Expander juga kayak misalnya tie rod, tong tie rod, ball joint, bushing arm. Ya, Nggak terlalu penyakit juga kan? enggak terlalu. Masih mirip-mirip lah mobil Masih lain ya. mirip ya. Mobil lain. Paling expander itu aja yang sering. Nah, kalau ini nih Om. Ini kan kebetulan ada BRV nih guys, ya kan? Nah, ini kan ada saudaranya nih. Bisa BRV atau Mobilio. Mobilio. Kalau Nah, mobil. kebetulan ini lagi turun trek nih ya. Iya. Tapi kalau mobil sekarang guys, semenjak EPS, electronic power steering, itu saya lihatin ya Om ya. Bener gak sih ini Om? Tapi kalau saya mampir ya beberapa kali itu, memang kalau rek itu di atas 5 tahun rata-rata Iya. Rata-rata bisa yang kena. electronic power steering tuh EPS kena. kena biasanya. ya Iya. rata-rata. Nah kalau ini Kena ini penyakitnya apa sih Om? Kalau kayak Mobilio gitu Om atau BRV? Biasanya Mobilio itu di ini. Ya rata-rata selain rek ya. Pada umumnya rek di atas 5 tahun itu ya biasanya Ya, ada rata-rata gejala. lah ya. Rata-rata itu. Tapi yang sering terjadi di busing arem. Busing Biasanya, arem. Ya, busing aremnya. Lebosing lower arm. Nah, ya. Jadi kalau yang lain belum kena, dia udah duluan gitu maksudnya. Iya, biasanya itu busing. Dia kalau busing lower armnya udah duluan kena guys. Busing arem sama CV joint. CV Oh. joint dalam. CV joint gimana? Bunyi apa getar gitu? Ya, getar, biasanya getar. Dari kecepatan di atas 30 gitu getar dia. Getar. Kalau yang expander CV jointnya belum kena, ini bisa udah kena duluan. Ya, benar. Apa karena dia terlalu nyaman kali ya? Ya, karena memang dia soft semua ininya untuk Honda. Emang yang paling nyaman di antara mobil yang Westbound ini Ini tetap mobil. bantingan. Biasanya tetap Mirip-mirip mobil, ya. Livina, Grand Livina ya. Ya, Itu kan bantingan nyaman. ya, benar. Tapi lebih mantap di Honda. Tapi kalau misalnya nih CV joint, diganti grisnya aja, gemuknya aja ketemu nggak? Nah, untuk awal kalau belum parah kita coba Ya. ditambahin grisnya, Oke. rambutnya diganti ya. Hah? Nah, tapi kalau itu masih Belum ketemu, belum ketemu ya terpaksa harus ganti. ganti CV joint. Nah, biasanya Men. kalau belum parah diisi gris saja padat dia hilang. Oh. Nggak ada ketan, halus lagi. Halus lagi. Iya. Baru tuh ganti. Kalau udah ganti CV jointnya lumayan. Lumayan. Jadi ini CV jointnya biasanya lebih kena duluan. Iya, join dalam. CV joint kena duluan ya di dalam guys. Apa jangan-jangan kalau Avanza aman kali Om ya? Kalau Avanza banyak nggak masalahnya Avanza di sini? Kalau Avanza itu Hmm. backsteernya lebih jarang sih ya. Hmm. Cuman yang sering di kolom setirnya. Oh, Jadi karena dia berpenggerak belakang kali ya. iya, Terus apalagi kan orang mobil gudok benar. raja. kalau ya dipikir mobil kan tahan itu Avanza kan. Kalahnya di kolom setirnya. Malah penyakitnya ke atas. Iya. Misalnya reknya nggak kena, kolomnya suka kena. Ya, tapi lebih murah kan, lebih murah daripada kena rek setirnya. Oh, iya. Kalau Avanza. Jadi cuma ganti teflonnya aja, Sama bearingnya paling. bearingnya aja di dalam. Itu tapi biaya servisnya lebih murah. Lebih murah, ya jelas lebih murah. Lebih murah dibandingkan dengan servis Rexkit. Benar. Oh, berarti ya mobil tuh macam-macam nih ya. Ya, jadi ya di antara mobil ini sih yang paling aman murah di Avanza. Avanza. Cuman, Tapi R3 Om, belum kita bahas oh iya, Om. R3 ini. Nah, R3 itu, nah kalau R3 yang paling sering masuk sini itu kenapanya? Biasanya itu ini, soknya sering kunci dia, Mas. Oh, soknya kalau udah lemah. Lemah dia kunci. Kalau enggak di ini, di mountingnya, yang sebelah kanan. Itu paling sering. Yang lain mountingnya belum kena, R3 udah lebih Iya, dulu kena. lebih dulu kena.
Oh, mounting Jadi ya. yang lain-lain udah kena di racknya atau ininya, biasanya R3 di mountingnya dulu. Mountingnya Gitu, dulu. Iya. Mountingnya itu umurnya nggak sepanjang yang Iya. lain gitu ya. Nggak sepanjang Mounting yang lain. bagian dalam ya kalau nggak salah Iya, ya. ini dalam kanan. Mounting bagian dalam sebelah kanan tuh guys. Biasanya itu R3. Sama sok sering ngunci. Iya. Ngunci Suzuki itu Mas. berarti misalnya nih soknya turun. Pas di ini turun dia nggak balik lagi. Udah kayak sok mati, bener mati udah. Udah nggak balik lagi nggak ngunci. balik lagi. Nggak main lagi. Iya, nggak main lagi. Jadi kayak naik gerobak dong. Iya. Itu kalau gitu ganti berarti Harus ganti. shock breakernya. Iya. Kalau R3 itu penyakitnya, dua itu mounting sama itu biasanya rata-rata. Oh, mounting. Eh, Oh, wuling kali ya. Wuling murah-murah tuh wuling. Kalau wuling, Wuling jangan sering masuk sini ya wuling. Kalau wuling sih 2 tahun sekali udah ini, Mas. Ada aja ya. Iya, ada aja. Wuling tuh kalau Rextir emang bener Om. Biasanya tuh Iya. ya setahun 2 tahun Rextir kena. Iya. Racknya sih kena rata-rata. Banyak sih yang ini. Yang lainnya Servis gitu. oh Ya lebih rentan lah wuling itu. lebih rentan. Lebih rentan. Oh, wuling itu lebih rentan. Kalau yang lain masih bisa 5 tahun ya. Kalau Heeh. ini rata-rata. Itu apa 2 tuh? tahun. Convero. Iya, Convero yang sering di sini. Convero yang sering ke sini. Convero. Tapi emang murah banget, guys. Hmm. Itu harganya aduh, kalau kita cari 2017 apa 18 itu Iya. bisa di bawah 100 itu Om. Iya. Muatnya sama. Sama R3 tadi, sebenarnya R3 itu mobil nyaman ya menurut saya. Di antara Avanza sama ini Avanza ya, Expander Expander. sama Ya mobilnya R3. R3 lebih mending R3 ya daripada Avanza yang jelas. Yang jelas ya. Cuman kadang dia di ini Mas Ban, di supportnya juga penyakit itu. Yang Dudukan lebih rawan. support. Dudukan support shock. jadi shock breaker ada dudukannya lagi. Nah, dia sering bunyi di situ. Nah, meskipun kita ganti dengan yang ori, kadang masih bunyi. Nah, itu penyakitnya di situ. Jadi udah diganti pun kadang Nah, masih ada suara. suara bunyi halus. Tapi halus. Halus. Nah, tapi nanti kalau dia udah ngepas, tujuannya udah ngepas, hilang. Berarti yang banyak dikeluhkan itu. Habis Biasanya kan ganti itu. baru dipasang karetnya masih ngembang Iya. ya. Begitu dipasang kan karet keteken tuh. Heeh. Lama-lama dia padat. Ya. Baru. Ngepasin, ya. Kadang seperti itu kayaknya. Baru itu hilang. Iya, Oh, tapi biasanya itu hilang sendiri. hilang sendiri. Kalau ganti Ada bunyi shock, halus banget. ada bunyi halus. Di rawan supportnya lemah, sering lemah itu R3. Masih Paling gitu. nyaman tapi Mobilio ya, Om ya. Iya. Kalau bandingan. Iya. Kalau- Kalau yang paling mahal servisnya. Tapi biaya servis kalau kaki-kaki paling mahal Mobilio juga. Iya, Mobilio. Kalau R3 sama Expander Om, nyaman mana menurut Om? Hampir kayaknya kalau saya ya, saya Ya. pribadi sih lebih nyaman R3. Lebih nyaman R3. Iya. Kalau Mas Bar suka yang mana? Modelnya mungkin ya. Kalau saya sih mau Om, nyaman itu masalah persepsi aja Om. Persepsi, ya. Kalau kita bersyukur, saya sih nyaman aja. Ya, ya. Yang penting, Kan itu pilihan, harusnya Pilihan. bisa yang mana gitu kan. tapi itu yang ya, selera kan. ya, tapi kan kalau ini kita keluarnya dalam juga kan nggak nyaman Ya, juga. benar. Kalau biaya servis, Expander sama R3 mahalan mana? Ya jelas Expander lah Mas. Masih mahal Expander, Jelas part-partnya. Expander, Dibanding iya. Avanza? Dibanding Avanza ya masih murah Avanza. Oh, Iya, Avanza paling murah berarti kali iya, Avanza. paling murah. Paling bandel, paling murah. Paling murah. Untuk biaya servisnya gitu ya. Iya, tetaplah menang Avanza, mobil juta umat. Kalau bicara perawatan. Iya, perawatan. Tapi kalau bicara kenyamanan, Kenyamanan, belum tentu. Karena ini betul. Avanzanya masih penggerak belakang ya guys ya. Yang kita bahas ya kan ya Om? Yang masih model lama. Tapi kalau Yang di bawah Avanza 20. model baru masih jarang sini masuk. Ada juga 1-2. Biasanya apa Om? Servis Biasanya di Ringan-ringan. ringan-ringan. Kadang ada yang rack juga. Kan udah 5 tahun kalau yang 20. belum. Oh iya 5 tahun. Itu yang 2020 awal. Tapi kadang yang pakai juga sih kadang. Iya. Tapi Kalau masih kondisi jalan. tapi masih jarang. Masih jarang. Avanza yang menggerak depan masih jarang guys. Ada, tapi masih jarang. Masih jarang. Tadi ada tuh, Puring sama ini kayaknya tuh. Udah. Avanza selesai. Silver. Mm-mm. Model lama tadi. Enggak, ada yang satu sebelumnya Oh pagi. iya, sebelum tadi Mas pagi Ban. ya? Iya, ada tadi. Itu apa tuh? Tadi Spuring. itu di CV-nya kan ganti boot, Oh ganti karet boot. karet boot. Nah, Ah. terus kan kembali lagi dipikir ada oli masuk. Nah, itu kan habis diganti grease-nya, bekas olinya itu yang keluar. Sebenarnya nggak masalah. Oh. Ganti karet-karetnya Nah, aja. perawatan aja dia. Itu memang guys, karet-karet itu penting guys. Jangan sampai telat kayak saya nih. Mm-mm. Telat Nah, ganti ini karet.
Yang kena malah CV joinnya. Ya. Yang akhirnya jadinya lebih mahal. Ini kayak ini pecah nih, bentar lagi dong bunyi nih. Om. Iya. Itu nanti di ini sekalian tuh. Oh ini, Ya. tapi masih bagus. Gitu aja. Cuman karetnya doang pecah. Karetnya. Ini sih masih bagus, masih kenceng. Oh kayak gitu. Itu diganti aja itu. Nah nih guys, tuh rajin-rajin di servis udah diganti tuh karetnya. Oh, ya kan? Jadi kan ketutup lagi dari kotoran-kotoran dan debu. Nah ini CV joinnya udah dipasang. Yang baru ya mas ya? Wih. Insya Allah aman. Kanan kiri mas? Tapi yang luar aja. Kalau dalamnya masih aman ya? Yang dalam masih bagus. Masih bagus ya? Jadi kalau pas proses pemasangan tinggal pakai gitu lagi. Ada pasir-pasir nggak bersihin aja ya? Nggak ada ya? Aman. Aman karetnya belum ada sobek juga. Oh iya. Kalau yang kemarin kan yang luar yang sobek ya? Oh siap. Om, udah kelihatan. habis servis apa om? Ini tadi habis servis benerin kaki-kaki keluarnya ya namanya mobil tua kalau jalan banyak bunyi-bunyi. Bunyi. Klek-klek gitu. Ini om, ini om. Waduh, warga kita pernah pakai, mang. Ini mobil bandel banget. Ya, alhamdulillah memang semoga bisa menemani kami berapa tahun pakainya? Ya, kami juga nggak sampai begitulah. Tadi ini kita spill aja nih ya, Everest. Om tadi ganti shockbreaker ya? Ya, Berapa duit om kalau boleh tahu? sekitar 900 kiri kanan. Satu biji 900. Dua kiri kanan lah. kira-kira. Satu pasang. Sepasang. Kanan kiri 900. Kan, nih, murah. Nih, murah. Beratus ganti apa lagi om? Ya pokoknya banyak yang karena udah Tua ya? tua ya memang perlu perawatan. Maaf, Banyak yang harus diberesi tapi menyenangkan sekali menyenangkan sekali. di Galaxy HM. Ya, Mobil punya- beres om? Mau beres. Beres. Kita untuk jalan mau ke Priuk dulu. Wush, Oke. terima Terima kasih. kasih, sehat-sehat Waduh, semua. luar biasa. Dulu Pak Rudi. Terima kasih ya. Ini nih guys, nih mobil nih guys. Ya, tampangnya aja Ford, orang takut Amerika. Padahal tuh tadi shockbreaker-nya 900. Emang ya teman-teman harus nyobain dulu. Harus tahu dulu kalau nggak semua mobil-mobil brand Amerika itu partnya mahal-mahal. Oke, guys. Alhamdulillah udah beres ya. Kita udah dari bengkel Galaxy HM. Jadi udah diganti kanan kiri untuk CV join bagian luar. Dan bunyinya juga udah hilang. Tadi udah kita belokin patah, udah nggak bunyi lagi. Asli tadi gue tuh ngeri banget, letek, ya kan. Ngeri aja gitu, gue ngeri itu pecah, itu copot, itu kan. Di jalan, waduh. Ternyata itu. Dan biayanya, karena tadi kita ini dadakan ya, kita juga udah nyari spare part di Sentra Otomotif Harapan Indah. Kita muter-muter dan itu nggak ada yang jual original, yang orinya nggak ada. Kalaupun ke authorize, itu pasti orinya itu nunggu guys. Biasanya dia inden ya. Ya kalau inden mobil gua ditinggal atau dibongkar nunggu part baru dipasang. Jadi kita nyari-nyari itu adanya aftermarket, dan aftermarketnya adanya itu Trivindo. Ya lumayan lah Trivindo. Mudah-mudahan ini awet panjang. Tapi kalau ini Trivindo rusak nanti akan gua kontenin lagi. Tapi mudah-mudahan sih biasanya di sini lumayan lah awet lah. Setahun 2 tahun masih bisa lah dipakai, insya Allah. Itu harganya cuman kanan kiri kurang lebihnya di 1 jutaan doang guys. Tadi kayak gini. Kanan ini rinciannya. Oh ya. Nah, ini kanan kiri itu di 1,1 juta. Dan ongkos bongkar pasangnya kanan kiri itu 300.000. Jadi cuma 1,4. Nah, ini udah belok udah nyaman lagi mobil ya. Walaupun pakai aftermarket rasanya sama dan nggak ada bunyi, nggak ada geter. Oke lah, lumayan lah ya guys ya.
Jadi gitulah, suka duka miara mobil yang udah berumur. Kalau merek-merek Jepang kayak Toyota, nggak serem juga guys. Ini sekian lama kita rusak lagi 1,4. Ya menurut gua sih masih worth it lah. Nggak tiap bulan juga kita rusak 1,4. Paling sisanya perawatan rutin, mobil baru, mobil bekas. Kalau perawatan rutin ganti oli, filter oli, ya kurang lebihnya sama. Oke, kalau gitu video dari Mas Ban. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.